kerja dari beberapa bagian ya. Yang pertama adalah memeriksa instrumen yang ada ya, apakah sudah cukup baik atau tidak, kemudian melakukan pengukuran yang singkat. Jadi ada tambahan ya di dalam audit energi singkat sesuai dengan namanya ya, ada observasi singkat. Nah, di sini alat yang digunakan biasanya berupa power meter yang portable yang sudah cukup komplit, yang minimal adalah bisa membaca tegangan, arus, dan juga frekuensi plus Cosby. Nah, observasi yang dilakukan itu bisa dalam bentuk visual dan juga wawancara. Observasi visual bisa kita lihat langsung di dalam kondisi-kondisi peralatan ya, seperti AC. Kalau kita lihat secara visual bahwa peralatannya sudah bocor, berarti memang sudah ada kendala. Kemudian ada wawancara juga bisa ya, jadi dari anggota atau tenaga pekerja dari industri itu sendiri, bisa dari operator energinya, kita lakukan wawancara bagaimana sistem audit atau sistem manajemen energi yang ada di sini, apakah sudah cukup melakukan langkah-langkah penghematan energi atau tidak ya. Itu bisa dicek melakukan observasi dan juga wawancara. Audit energi awal yang proses selanjutnya adalah melakukan analisis data. Apa digunakan untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana intensitas energinya yang tadi ya sudah dihitung, kita analisis IKE-nya, kemudian kecenderungannya apakah lebih cenderung ke pemborosan atau cenderung ke penghematan. Lalu efisiensi energinya bagaimana? Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi itu seperti apa? Jadi efisiensi energi bisa kita lihat dari tenaga input ya, tenaga output per inputnya, jadi energi yang dikeluarkan dengan yang dipakai itu banyak mana, ya, ternyata banyak energi yang dibuang misalkan, itu efisiensinya berarti rendah ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja, apakah bisa berubah dari habit dari penggunanya ya, dari usernya yang sering menggunakan energi secara boros, atau dari karakter peralatan yang memang sudah tua. Kadang peralatan-peralatan yang sudah tua juga akan mengkonsumsi energi yang lebih banyak dibandingkan peralatan-peralatan baru yang hemat energi. Mengetahui juga potensi penghematan energi ya, dan juga rekomendasi. Kalau kita sudah menghitung IKE, kita akan tahu di mana peluang-peluang kebocoran energi yang ada, itu bisa dipakai, lalu menentukan langkah perbaikan ya, di mana prioritasnya, apakah mau dibetulkan di sisi yang lebih simpel dulu atau langsung pengen investasi di bagian yang lebih besar. Nah, yang ketiga itu adalah audit energi rinci, di mana ini adalah audit yang paling banyak ya, audit yang paling banyak yang bisa dilakukan, yang paling detail ya. Jadi nanti teman-teman di sini akan saya berikan tugas ya. Jadi tugasnya adalah membuat resume perbedaan antara audit singkat, audit awal, dan juga rinci ya. Silahkan dibuat dalam bentuk tulis tangan ya, tulis tangan 1 lembar saja. Sebutkan perbedaan audit energi singkat, audit energi awal, dan juga audit energi rinci. Kemudian silahkan difoto, lalu ditulis tangan, foto, scan, dan juga upload di Classroom ya, silahkan. Nah, audit energi rinci yaitu memerlukan proses yang sama juga. Yang pertama adalah mendapatkan data ya, dokumen data yang didapatkan itu sama dengan audit singkat dan juga awal ya. Dokumentasi bangunan sesuai dengan gambarnya, kemudian pelaksanaan konstruksinya ya, bagaimana kondisi build drawing-nya atau dari perencanaan awal, lalu denah dan juga potongan-potongan bangunan gedung yang mungkin yang akan diaudit ya, seluruh lantai, lalu denah instalasi pencahayaan, kemudian instalasi AC, lalu single line diagram dari seluruh bangunan,
kemudian besarnya dari listrik PLN, rekening listrik bulanan yang digunakan, lalu cadangan daya, apakah ada dari distribusi, BBB, bahan bakar gas, bahan bakar minyak, dan sebagainya. Lalu rekening listrik tahunannya bisa diperoleh dari hardware dan juga dari hard copy ataupun dari website. Lalu adalah rekening BBM, yaitu bisa digunakan juga dari struk pembelian BBM dan juga BBG. Lebih detail datanya, maka kegiatan audit juga akan lebih valid. Nah, di dalam pengukuran audit energi singkat itu dilakukan secara langsung menggunakan alat lebih kompleks dan lebih canggih. Pengukuran langsung di sini mencakup beberapa hal-hal ya. Pertama adalah parameter operasinya, kemudian yang kedua adalah profil kerja atau kurva beban ya, bisa dipakai dari kurva jam harian, lalu performance atau kinerja daripada pemanfaatan energinya. Nah, yang kedua itu juga sama dengan audit singkat dan awal. Audit rinci juga memerlukan observasi dan wawancara ya. Observasi bisa dilakukan secara visual, secara langsung di peralatan-peralatan yang ada di dalam kegiatan audit ya, di dalam bangunan itu, atau bisa juga menggunakan wawancara ya, wawancara yang bisa dilakukan dengan operator bangunan ya, operator bangunan atau operator kinerja. Bisa dipakai dari beberapa hal. Nah, selanjutnya ya, jadi dari observasi yang sudah dilakukan, itu nanti data-datanya bisa dimasukkan di dalam proses kegiatan audit ya. Jadi observasi seperti bagaimana penggunaan energinya, lalu bagaimana penggunaan bebannya, itu bisa dilakukan dengan observasi dan juga bisa dilakukan dengan wawancara. Di dalam audit energi rinci, analisis data juga perlu dilakukan ya. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah mendapatkan hasil kajian yang lebih mendalam, ya, tentunya dengan instalasi yang lebih detail, kita akan mendapatkan hasil-hasil yang lebih dalam. Kemudian potensi penghematan energi akan lebih terdeteksi secara lebih detail. Lalu kajian teknoekonominya juga akan terlihat ya, bagaimana NPV-nya, bagaimana payback period, bagaimana IRR-nya, lalu urutan prioritas daripada kegiatan rekomendasi energi, mau yang dilakukan dengan budget yang minim dulu atau langsung ingin melakukan investasi yang lebih besar. Lalu rekomendasi engineering-nya seperti apa ya, lalu rencana aksi dan juga jadwal, itu bisa kita lakukan di dalam pelaporan audit energi rinci ya, di bagian analisis data. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai laporan audit energi. Nah, di dalam audit energi singkat awal rinci, ketiganya memerlukan laporan. Ya, tentunya yang audit energi rinci lebih wajib ya. Jadi beberapa bagian bisa kita lihat di sini ada ringkasan eksekutif. Yang pertama seperti abstrak ya, lalu latar belakang, lalu ada pelaksanaan auditnya seperti apa, potret penggunaan energi, lalu pengelolaan energi, lalu analisis, lalu peluang-peluang penghematan energi, dan juga rekomendasi. Jadi kurang lebih ini adalah
susunan daripada laporan audit energi yang kita buat. Nah, beberapa instrumen atau alat-alat yang bisa digunakan di dalam kegiatan audit energi. Di sini ada beberapa contoh ya. Yang pertama adalah pocket thermometer. Di sini teman-teman bisa pakai pocket thermometer atau termometer kantong yang bisa dibawa kemana-mana untuk mengukur suhu ruangan. Lalu infrared thermometer juga bisa dipakai ya. Ini lebih ke mengarah ke audit air conditioning ya, ke sana. Lalu luxmeter itu adalah alat untuk mengukur tingkat pencahayaan suatu ruangan. Ada hygrometer, ada anemometer, termografi ya, untuk melihat suhu sebuah benda atau ruangan dengan kamera. Ada flow meters, ada leak detection detector, lalu ada kamera juga penting. Untuk peralatan-peralatan listriknya, teman-teman bisa pakai power analyzer digital, bisa menggunakan yang portable maupun yang lebih kompleks yang bisa ditinggal dan dia bisa memberikan data logger. Lalu ada harmonitor, kemudian clamp meter ya untuk mengukur arus, biasanya sudah termasuk di power meter, ada measure, ada insulation tester dan sebagainya ya. Jadi peralatan-peralatan dasar ini bisa teman-teman pakai untuk melakukan kegiatan audit energi. Nah, luxmeter bentuknya seperti ini. Jadi biasanya sebelum dipakai kita harus kalibrasi dulu. Nolnya itu ketika tidak ada pencahayaan sama sekali ya, itu dikalibrasi. Kemudian contoh-contoh ini ada hygrometer dan peralatan lain ya. Teman-teman nanti bisa explore lebih jauh mengenai peralatan-peralatan yang digunakan. Nah, ini sedikit penjelasan ya mengenai peralatan-peralatan termometer, peralatan-peralatan thermal yang biasa digunakan di kegiatan audit ya. Ada termometer, lalu power analyzer, lalu ada power analyzer yang lebih kompleks ya, lalu ada termografi, water flow yang juga dipakai di kegiatan audit, lalu anemometer. Nah, kemudian ini bisa dipelajari nanti lebih detail ketika teman-teman sudah praktek audit energi. Nah, hasil daripada analisis data audit yang kita lakukan itu kurang lebih ada beberapa bagian. Yang pertama adalah jenis sumber energi, itu bisa teman-teman presentasikan ya dalam diagram lingkaran. Kira-kira yang paling besar sumber energi dari mana? Apakah dari PLN atau bahkan dari renewable energy? Lalu yang kedua adalah jenis area penggunaan energi. Bagaimana persentase beban energi yang paling banyak digunakan, apakah dari pencahayaan AC atau bahkan beban-beban lainnya. Lalu kecenderungan penggunaan energinya secara kurva beban ya, dan juga ada neraca energi, itu bisa dimasukkan di dalam laporan hasil analisis data. Kegiatan analisis data ya, itu ada beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadi tips and triknya. Yang pertama adalah kegiatan sortir, yaitu melakukan penyortiran ya atau tabulasi dan juga penyeleksian data. Kira-kira data ini bisa dirapikan atau bisa disortir berdasarkan beberapa bagian. Contohnya misalkan berdasarkan jenis sumber energinya atau dari area penggunaan biaya energinya dan sebagainya. Lalu ada tips yang kedua adalah menghitung intensitas konsumsi energi. Ini bisa dilakukan dengan melakukan korelasi antara energi dengan produksinya ya, dan juga parameter-parameter operasi lain. Misalkan dari sebuah industri, katakanlah industri kayu ya. Nah, dia biasanya inputnya adalah energi listrik, kemudian outputnya adalah meter kubik. Nah, itu akan untuk melakukan perhitungan IKE atau intensitas konsumsi energi, teman-teman bisa melakukan korelasi antara keduanya. Nah, jadi korelasi itu harus dibangun ya antara kedua bagian tersebut. Nah, selanjutnya menggambarkan data. Jadi teman-teman ketika sudah melakukan perhitungan ya, gambar itu harus digambarkan secara grafik. Harus digambarkan secara grafik agar lebih mudah dilihat di dalam pelaporannya. Jadi ketika kita membaca dalam bentuk grafik ya, dari misalkan grafik
rekening bulanan selama tahun ke tahun, atau grafik penggunaan energi dari jam ke jam. Itu lebih bisa dilihat, lebih bisa dicek ya dari bentuk jamnya. Jadi lebih simpel ketika teman-teman akan melakukan perhitungan data. Jadi pembuatan grafik ini memang sangat penting ya di dalam dalam mengaudit peralatan listrik. Mengenai penggambaran data ya, jadi penggambaran data itu sangat penting untuk melihat performa kita di laporan kita. Jadi memang harus diupayakan betul untuk yang penunjukan atau presentasi data menggunakan grafik. Nah, di dalam menggambarkan data, selain dalam grafik juga bisa dicontohkan yang di sini menggunakan grafik level produksi dibandingkan dengan kondisi beban. Jadi harusnya secara idealnya dari sebuah penggunaan energi itu linear ya, seperti ini. Jadi antara hubungan konsumsi energi yang dipakai dengan produksi pada sebuah industri atau perusahaan itu harusnya linear ya. Semakin banyak konsumsi energi yang dipakai, maka produksinya harus semakin banyak juga. Nah, untuk perbandingannya itu tergantung dari efisiensi dari industri tersebut atau bangunannya. Nah, di dalam pelaporan intensitas energi juga menjadi hal yang penting ya. Intensitas energi di sini yang dimaksud adalah perbandingan antara konsumsi energi dengan produksi atau output yang dihasilkan. Jadi bisa dibandingkan dengan produksi maupun dengan output yang dihasilkan. Contohnya di sini adalah konsumsi energi dari persatuan produk, bisa kWh per ton. Misalkan ini produk berupa penggilingan beras, misalkan ya, bisa kWh per ton. Lalu intensitas konsumsi energi berdasarkan satuan luas, kWh per meter square. Biasanya ini untuk yang bangunan gedung ya, kilometer per square. Lalu untuk yang selanjutnya adalah konsumsi energi per tahun. Itu juga contohnya adalah kWh per tahun. Biasanya kalau ini lebih ke industri atau bangunan yang secara umum ya, secara umum itu bisa digunakan, baik secara spesifik maupun lebih detailnya kita bisa lihat dari berbagai aspek di sini. Nah, selanjutnya ini nanti disesuaikan dengan industri yang teman-teman audit ya, jadi tidak harus sesuai dengan ini. Nah, di dalam sebuah praktek audit kita memerlukan juga beberapa hal-hal terkait dengan prinsip-prinsip hemat energi yang digunakan untuk proses produksi ya. Jadi ada beberapa parameter-parameter yang bisa dipakai di sini. Yang paling penting adalah teman-teman harus melakukan kegiatan wawancara ya terkait dengan kondisi real yang ada di lapangan. Nah, ini contoh-contoh kegiatan wawancara yang bisa diajukan, pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan kepada operator bangunan di dalam kegiatan wawancara teman-teman untuk melakukan audit energi. Yang pertama adalah komitmen perusahaan tentang energi ya, komitmen perusahaan tentang energi. Lalu komitmen lalu struktur manajemennya seperti apa ya, apakah sudah ada direktur energinya, lalu ada sasaran dan program energinya, lalu ada layout bagaimana fasilitas energi dan bangunannya, lalu ada bahan bakar, jenis dan jumlah, lalu ada biaya energi, lalu pemakaian energi untuk masing-masing fasilitas, lalu jadwal kerja, kemudian masalah yang lainnya ya seperti lingkungan, kemudian spesifikasi peralatan, indikator kinerja, prosedur pelaporan dan sebagainya. Nah, kurang lebih itu ya. Jadi dari beberapa bagian mengenai teknik-teknik audit energi, semoga bisa memberikan gambaran yang singkat dan juga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi di materi-materi selanjutnya yang lebih oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.